Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah hari Minggu kita yang disertai dengan perjamuan kudus. Mohon kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudusnya. Jika tidak ada anggur, mungkin bisa diganti dengan sirup ataupun teh. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Oh, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat pujian ini kembali. Kita mau katakan, Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamat
Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, naikkan pujian kami Yesus, naikkan sembah kami Tuhan. Beri puji bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, beri kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. We praise You. Thank You Jesus. Urapi kami semua, urapi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan, mau berterima kasih. Kami mau memuji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas pengurapan-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan Roh Kudus Tuhan hadir Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Siapkan Tuhan jamah Tuhan hati kami masing-masing Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan kami mau Tuhan tetap setia Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, oh. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mengangkat satu pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini kembali dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, oh hanya Kau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, suruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, guru isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau selalu Tuhan tinggal bersama Engkau Tuhan, dinaungi selalu Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan kepada kami ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah menjadi bukti bahwa kasih Tuhan itu nyata Tuhan, nyata bagi kami semua Tuhan, umat-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan, hati yang mau terbuka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai.
Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia, mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita
gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan dan kita percaya, kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari pada pagi hari ini kita juga akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan biar kita minta pengurapan dari Roh Kudus untuk menolong kita, membuka mata hati kita, supaya kita dapat mengenali apa yang Tuhan ingin kita perhatikan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan mengajak kepada saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema sukacita pertobatan. Saudaraku, Palang Merah Indonesia yang merupakan bagian dari Palang Merah Internasional memiliki unit pelayanan pemulihan hubungan keluarga yang dikenal dengan Restoring Family Link atau RFL yang dibuka tahun 1979 untuk para pengungsi perahu dari Vietnam di Pulau Galang, yaitu suatu provinsi di Kepulauan Riau. Di induknya sendiri, itu Palang Merah Internasional, sejarah Restoring Family Link dimulai sejak berlangsungnya perang antara Perancis dengan Prusia di tahun 1870 dan diawali dengan adanya seorang prajurit yang terluka di Basel, sebuah kota yang terletak di perbatasan Swiss. Seorang dokter yang merawat prajurit-prajurit yang terluka tersebut menemukan bahwa salah satu faktor utama penyebab lambannya proses penyembuhan prajurit adalah kekhawatiran mereka bahwa keluarga mereka tidak tahu apakah mereka sudah tewas atau tertangkap atau terluka. Semangat para prajurit tersebut diyakini akan bertambah secara signifikan jika mereka dapat menulis surat kepada keluarga. Nah, kegiatan inilah yang merupakan cikal bakal pelayanan Restoring Family Link dalam gerakan. Walaupun awal mulanya pelayanan Restoring Family Link diberikan pada masa konflik, namun melihat kebutuhan yang berbeda-beda di masing-masing perhimpunan nasional, menyebabkan selain dalam situasi konflik, pelayanan Restoring Family Link juga berperan dalam situasi selain konflik, seperti bencana. Indonesia sendiri yang dikenal sebagai Laboratory of Disaster, laboratorium bencana, menyebabkan pelayanan Restoring Family Link di Palang Merah Indonesia ini ditempatkan di bawah koordinasi Divisi Penanggulangan Bencana. Tujuan dari Restoring Family Link ini adalah yang pertama untuk memulihkan kembali hubungan keluarga. Yang kedua mencegah perpisahan keluarga. Yang ketiga memberikan kepastian mengenai nasib seseorang. Dan yang keempat menyatukan kelompok rentan dengan keluarga. Kegiatan-kegiatan di dalam Restoring Family Link diantaranya adalah menyampaikan berita Palang Merah. Yang kedua mencari anggota keluarga yang hilang atau dikenal dengan tracing request. Untuk saat ini pun sudah ada situs untuk keperluan ini. Dengan memanfaatkan jaringan internasional dan kantor-kantor cabangnya yang tersebar di berbagai macam negara. Seseorang yang memerlukan untuk pencarian anggota keluarganya ini bisa mengisi form ya, dan harus mengisi data-data yang disediakan di sana. Nanti kemudian data-data ini akan disebarkan di dalam jaringan yang dimiliki dan kemudian
hasilnya ini akan dicocokkan apakah identifikasi dari orang yang dicari ini tepat seperti apa yang diinginkan oleh sebuah keluarga ini. Nah, yang ketiga, kegiatan yang ketiga itu menyatukan kembali anggota keluarga yang rentan yang dikenal dengan family reunification. Dan keempat itu mendata, memproses dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk identifikasi unidentified dead body. Tahun 1993, saya ingat waktu itu seorang tante saya sudah bekerja di Palang Merah Indonesia ini suatu hari memberitahu saya untuk melihat sebuah majalah yang cukup terkenal pada waktu itu, ada liputan berita tentang dirinya. Nah, waktu saya membaca artikel di sana, ternyata tante saya berhasil menemukan seorang anggota keluarga yang telah hilang puluhan tahun lamanya. Dan memanfaatkan jaringan yang tersebar di berbagai macam negara tadi. Akhirnya anggota keluarga yang hilang ini ditemukan dan dikembalikan kepada keluarganya. Saudara, waktu saya membaca ini dan suara telepon dari tante saya, ada satu kebanggaan gitu atas hasil kerjanya. Tetapi yang saya tangkap adalah melebihi dari itu. Saya juga melihat ada aura, rasa puas, rasa puas dan rasa ikut berbahagia karena mempertemukan keluarga yang mungkin sudah dianggap mati, hilang, udah tidak diharapkan bisa kembali. Tetapi saat itu di dalam kurun waktu yang sudah puluhan tahun ini berhasil dibawa kembali dan dipersatukan kepada anggota keluarganya. Sungguh suatu bahagia dan sukacita yang mendalam yang dialami oleh keluarga ini. Ini menjadi satu hadiah yang surprise buat keluarga ini. Bahkan mungkin keluarga ini sudah tidak mengharapkan bahwa anggota keluarganya ini bisa ditemukan. Dan mungkin dalam pikiran mereka juga udahlah dianggap mati gitu ya. Tetapi siapa sangka di dalam waktu yang tidak terduga anggota keluarga yang telah terpisahkan puluhan tahun lamanya ini bisa kembali lagi bersama-sama dengan keluarga tersebut. Nah, saudara, bayangkan akan suasana ini, saudara. Nah, saudara, dari cerita ini saya mau mengajak kepada kita sekalian untuk bisa menyelami bagaimana perasaan dari seorang bapak ketika anaknya yang bungsu pergi ke negeri yang jauh dan tidak tentu rimbanya, tidak ada berita apa-apa lagi yang didengar. Anak bungsu ini telah terpisah sekian lamanya dari bapaknya. Sementara itu bapaknya masih terus-menerus mengharap tiap hari. Anaknya ini kalau kembali lagi. Tetapi penantian itu sungguh suatu penantian yang sangat panjang. Suatu hari, tanpa dia sangka-sangka, dari kejauhan dia mengenali seorang, yaitu anak bungsunya ini kembali kepada dia. Saudara, ucapan bahagia dari bapak ini dicatat di dalam Lukas pasal 15 ayat 24. Bapak ini berkata kepada bujangnya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, saudara, saya akan mengajak kepada kita sekalian untuk merenungkan momen-momen yang membahagiakan ini.
Suatu penantian yang tak berujung. Nah, mungkin saudara juga membayangkan saat-saat seperti ini, saudaraku, penantian yang sepertinya tak berujung dari berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi dalam kisah Lukas pasal 15 mengenai anak yang hilang tadi, apa yang tak berujung itu pada akhirnya ujung itu tiba. Di dalam cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini berakhir dengan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan dan sukacita dari seorang bapa melampaui amarah dari anaknya yang sulung, yang merasa tidak fair perlakuan bapaknya terhadap dirinya. Anak sulungnya marah-marah kepada bapaknya. Bagaimana mungkin bapaknya memperlakukan anak bungsunya yang telah memboros-boroskan hartanya. Dan diperlakukan dengan satu perlakuan istimewa. Sementara dia sendiri yang rajin dan setia membantu bapaknya. Tak seekor anak kambing pun diberikan kepadanya untuk dia bisa bersukaria bersama-sama dengan teman-temannya. Saudara, kalau kita membaca Lukas pasal 15, ini dikenal dengan the lost chapter. Bab yang hilang. Memang keseluruhan Lukas pasal ini menceritakan tentang kehilangan-kehilangan. Ada 3 parabel, ada 3 perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi dan juga kepada murid-muridnya di dalam Lukas pasal 15 ini. Yang pertama tentang domba yang hilang, yang kedua tentang dirham yang hilang, yang ketiga tentang anak yang hilang. Mengenai domba yang hilang, dicatat dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Reaksi dari pemilik domba ini pun sama, saudara. Betapa gembiranya pemilik domba ini ketika dombanya yang hilang ini ditemukan kembali. Ayat 5 dari Lukas pasal 15 berkata, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lalu sehubungan dengan dirham yang hilang, Lukas pasal 15 ayat 8 sampai dengan 10. Kembali kita melihat reaksi yang sejenis dari pemilik dirham ini pada waktu dirham yang hilang ini ditemukan kembali. Ayat 9 dari Lukas pasal 15 berkata, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10 berkata, dan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, kita lihat di sini bahagia dan sukacita dari seorang yang bertobat dan kembali kepada Bapa di surga itu melebihi sukacita dari keluarga di bumi. Sebab bahkan seluruh makhluk di surga pun ikut bersukacita karenanya.
Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 tadi berkata surga bersukacita. Nah kalau surga bersukacita, maka seluruh penghuni surga itu juga bersukacita. Lukas pasal 15 ayat 6, ayat 9, ayat 24 mengatakan Bapa di surga bersukacita. Lukas pasal 15 ayat 10 berkata malaikat-malaikat bersukacita. Saudaraku, tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan lebih daripada anak-anaknya yang hilang yang kembali kepadanya. Itulah sebabnya segala upaya Ia lakukan untuk membuat mereka kembali kepadanya. Mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam surat Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya di surga, turun ke atas muka bumi. Bahkan Alkitab berkata turun ke dalam dunia orang mati untuk mencari miliknya yang terhilang. Dan apabila sudah ditemukan, dikatakan surga bersukacita, malaikat-malaikat bersukacita, dan Bapa di surga sendiri bersukacita. Saudara, kembali kita mengingat apa yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23. Allah berkata, aku menghendaki pertobatan orang-orang fasik supaya mereka hidup. Saudara, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Apabila kita memakai hidup kita, seluruh hidup kita, waktu kita. Saudara ingat firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ada 3 hal yang menjadi milik dari Tuhan. Yang pertama adalah treasure, harta benda. Kedua adalah talenta kita. Yang ketiga time, waktu kita. Nah mari kita gunakan, saudaraku, apa yang menjadi milik Tuhan ini untuk menemukan milik-milik Tuhan yang terhilang. Kalau kita sungguh-sungguh merindukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Alkitab jelas tadi berkata bahwa Bapa bersukacita, Tuhan Yesus bersukacita, malaikat-malaikat di surga bersukacita. Kalau ada miliknya yang terhilang ini ditemukan kembali. Kalau kita ingin mengetahui apa yang paling berharga di dalam diri seseorang, kita bisa mengetahui apa yang paling banyak dikorbankan dari orang itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kita melihat di dalam surat Filipi yang kita baca tadi, bahwa segala yang ada di dalam diri Yesus, segala yang ada di dalam diri Allah itu telah dikorbankan. Bahkan anaknya sendiri telah dikorbankan untuk menemukan saudara, menemukan saya, dan menemukan yang lain yang masih terhilang. Mari kita buat Bapa kita bersukacita dan berbahagia, karena kita disatukan kembali di dalam suatu keluarga yang kekal, di rumah Bapa yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.
Saudara-saudara, tiba waktunya buat kita sekarang untuk masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Yesus sendiri memerintahkan kepada kita untuk melakukannya, terus melakukannya, untuk mengingat akan Dia. Mengingat akan pengorbanan yang Dia telah lakukan bagi kita. Mengingat karena hidupnya yang telah dipersembahkan kepada kita. Mengingat bahwa segala sesuatu yang ada padanya telah ditanggalkan untuk mendapatkan kita kembali. Mengingat akan tubuhnya yang dipecah-pecahkan untuk menggantikan posisi kita yang harusnya berada di sana, disalibkan dan didera dan dihukum mati. Mengingat bahwa di atas kayu salib itu Dia telah menyelesaikan segalanya. Mengingat bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Firman Tuhan juga memerintahkan kepada kita waktu kita makan minum tubuh dan perjamuan Tuhan untuk memeriksa diri kita masing-masing. Supaya kita makan minum tubuh dan darah Tuhan dengan layak. Dan jangan ada satupun di antara kita yang makan perjamuan Tuhan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta supaya Roh Kudus menuntun kita untuk memeriksa keadaan diri kita. Dan biar kita membereskan di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh makan minum tubuh dan darah Tuhan dengan cara yang layak seperti apa yang Dia mau. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Darah-Mu telah membasuh kami. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan telah mempersatukan kami kembali dengan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu. Biar pewahyuan akan pengorbanan Tuhan Yesus kembali Engkau ingatkan kepada kami. Supaya kami dapat lebih lagi menyelami apa arti pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami ini. Kami bersyukur bahwa firman-Mu berkata agar kami terus melakukan perjamuan kudus ini. Supaya kami tidak melupakan Engkau. Sama seperti bangsa Israel yang terus harus makan perjamuan Paskah merayakannya. Supaya mereka tidak melupakan kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari cengkeraman orang-orang Mesir. Demikian juga kami mengingat perjamuan kudus-Mu. Bahwa Engkau telah melepaskan kami dari cengkeraman dosa. Dan memindahkan kami ke dalam kerajaan terang Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian. Ambillah roti di tangan kanan saudara. Kita angkat tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan anggur
cawan anggur di tangan kanan kita, dan kita akan angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan berbicara lebih lanjut kepada setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Roh-Mu yang kudus terus membuka mata hati pikiran kami. Penuhi kami dengan juga perasaan Bapa. Betapa bahagianya kalau ada anggota-anggota keluarga yang telah lama terpisah bisa bersama-sama kembali. Surga bersuka cita atas pertobatan orang-orang yang terhilang. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-Mu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita ke atas dan siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus dicurahkan kepada saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya kita katakan amin.